Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu waghfir li wa aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfat ain. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid An-Nur Gundang Legi, yang mudah-mudahan selalu dalam pinggir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, kita senantiasa membaca bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga sampai pagi hari ini. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bahwa kita masih diberikan waktu untuk memperbanyak kebajikan amal soleh di dunia dalam rangka untuk bekal hidup kita di alam akhirat yang kekal dan abadi. Untuk itu kami coba untuk menyampaikan dasar pemikiran yang kami sampaikan adalah di surah Al-Kahfi ayat yang ke-108, yaitu Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Jadi iman dan amal soleh adalah dua sayap yang harus kita upayakan untuk sehat semuanya. Imannya bagus tapi tanpa amal soleh juga terbangnya tidak akan maksimal. Amal solehnya banyak tapi tanpa iman juga tidak bisa, sayapnya tidak akan bisa kemana-mana. Artinya iman dan amal soleh seperti satu keping uang yang sisi kanan sisinya harus berimbang. Uang yang sebagus apapun kalau sisi satunya tanpa ada gambarnya juga tidak berlaku. Maka iman amal soleh, syahadat, dua kalimat syahadat itu adalah dua sayap yang harus kita jaga supaya terbang kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih mudah dan insya Allah sampai ke sana. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa kita akan di surga itu insya Allah mudah-mudahan ke sana untuk selama-lamanya. Padahal kita hidup di dunia ini rata-rata hanya katakanlah mudah-mudahan sampai 80 tahun atau lebih gitu. Artinya kalau semua 80 tahun itu baik semua dan kemudian diberikan balasan 1:1, maka kemudian kita di surga hanya 80 tahun. Karena amal kita misalnya 80 tahun baik semua, kemudian diberikan surga itu hanya 80 tahun. Padahal ayat tadi di surah Al-Kahfi bahwa kita adalah khalidina fiha, selama-lamanya. Tentu ada satu konsep dari Allah Subhanahu wa taala supaya bagaimana kita bisa hidup di akhirat di surga itu untuk selama-lamanya. Ada beberapa poin yang menjadi tuntunan dalam Islam bagaimana kita menjadi pribadi yang insya Allah meskipun dalam kehidupan dunia dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kita insya Allah akan di akhirat itu di surga untuk selama-lamanya. Tapi tentu ada perjuangan. Ada perjuangan untuk meraih surga itu di akhirat nanti. Maka ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah, salah satunya di Fusilat ayat 8. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.
Kemudian di surah Atin yang kita hafal sekali, yaitu Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 Allah berfirman, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan di akhirat nanti. Dan bumi Allah adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Artinya ada 3 ayat minimal yang kami sampaikan pagi hari ini terkait bahwa kehidupan di dunia yang relatif pendek ini akan mendapatkan balasan dari amal kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Balasannya itu dalam waktu yang tidak ada putus-putusnya dan tidak ada batasnya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita bagaimana supaya kita menggunakan waktu di dunia yang terbatas ini untuk bisa optimal di dalam mencapai kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Apalagi di bulan Ramadan, maka Allah baru memberikan satu waktu yang luar biasa untuk meraih modal terbanyak dalam kehidupan di akhirat nanti. Tentu doa kita adalah tidak hanya di akhirat, tapi juga dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, sehingga dalam hal ini ada beberapa juga hadis yang sangat terkenal dari riwayat Muslim bahwa Rasul pernah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih wa ladun shalihan yad'ulah. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang bernilai manfaat, berkesinambungan. Sehingga selama kita mensedekahkan sebagian harta untuk sesuatu yang bernilai berkesinambungan, maka pahalanya juga mengalir, yang artinya tadi adalah apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Ini adalah investasi kita yang luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa 3 hal ini harus kita upayakan maksimal. Yang pertama, sedekah jariyah. Tentu tidak harus banyak, karena kemampuan kita berbeda-beda, tapi kita membiasakan diri untuk sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita salurkan di jalur sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah itu mengalir artinya. Jadi kita bisa melakukan satu aktivitas dengan harta kita yang kemudian mengalir, misalnya untuk pembangunan masjid dan segala fasilitas untuk masjid, untuk pembangunan sekolah-sekolah atau yang lainnya, banyak sekali, yang rumah sakit dan sebagainya, di mana di situ ada nilai manfaat yang berkesinambungan. Maka selama nilai manfaat itu berkesinambungan,
maka Allah akan berikan pahala berkesinambungan juga, mengalir tanpa batas waktu. Sampai ada kisahnya, ada suatu zaman dulu kala, bukan dulu kala tapi zaman sekian tahun yang lalu. Itu kan ada seorang sudah sepuh itu membangun masjid. Membangun masjid, kemudian ketika sudah bertahun-tahun kan masjid perlu direnovasi. Si pembangun masjid pertama itu nggak boleh sama sekali, jangan, nanti sedekah jariah saya habis hilang karena masjidnya sudah diganti, misalnya dulu atapnya dari genteng biasa jika diganti yang baik, kemudian usuknya dari bambu diganti kayu jati dan sebagainya, nggak boleh. Nah, karena itu sedekah jariah saya, nanti kalau nanti diganti saya menjadi kehilangan sedekah jariah. Oh, itu nuwun sewu, untuk memahamkan itu butuh perjuangan karena yang dinilai bukan barangnya tapi manfaat atau keteladanan. Sehingga kami berikan contoh, kalau seandainya jenengan pola cara berpikir panjenengan itu benar, berarti Nabi Muhammad itu sudah tidak punya pahala mengalir. Karena Masjid Nabawi itu dulu dari pelepah kurma, dari pohon kurma, sekarang menjadi bangunan masjid yang sangat luar biasa. Tapi kan investasi Rasul yang dengan pelepah kurma dan sebagainya sudah habis. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah kesinambungan, kepeloporan dari perbuatan baik itu, meskipun sesuatu yang sudah kita sedekahkan itu akan tetap abadi, meskipun mungkin barang yang dulu kita bangun sudah berubah karena perkembangan waktu atau karena dunia ini kan bisa rusak. Tidak mungkin untuk seperti di surga yang selama-lamanya. Maka kemudian dia memahami kalau gitu nggak apa-apa, kemudian boleh dibangun. Itu tidak jauh-jauh di sekitar Sleman. Sehingga dia alhamdulillah sekarang sudah sidong. Tapi mudah-mudahan kejariahnya mengalir karena dia sedekah jariah membangun masjid sendiri, kemudian menjadi masjid yang lumayan bagus setelah direnovasi. Tapi untuk memahamkan supaya dia mengerti dengan direnovasi itu harus dengan upaya yang sabar dan maksimal, karena ingin saking yakinnya, dan kita juga yakin adanya sedekah jariah yang pahalanya mengalir. Yang kedua adalah disebutkan anak soleh yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bahwa kita tidak harus di depan podium atau di mana. Kita misalnya sangat sederhana, kita punya anak, punya keluarga, kita nasihati, nak, besok dimanapun kalian sudah besar, bekerja di mana, jatuh hidupnya di mana, tapi jangan lupa kau jaga sholat 5 waktu. Kemudian anak itu melaksanakan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian selama anak itu sholat 5 waktu dengan baik, maka orang tuanya selalu dapat pahala yang mengalir. Atau nak, jangan lupa baca Quran setiap hari meskipun hanya 1-2 halaman supaya menjadi bagian kebaikan. Itu kemudian dibaca, maka orang tua yang mengajarkan dengan ikra atau dengan apapun itu pun akan mendapatkan pahala yang mengalir. Saya punya teman ketika dulu masih kuliah, itu anaknya melanjutkan kuliah di Jepang. Maka ketika itu belum ada WA, belum ada internet, maka selalu kirim surat via pos. Maka yang paling atas selalu berurusan, nak, jangan tinggalkan sholatmu meskipun kamu sedang ngambil ilmu di Jepang. Yang pertama selalu itu yang dipesankan. Tidak punya duit apa tidak, duitnya gimana dan sebagainya, tapi selalu, nak, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Nah monggo, saya juga mungkin jenengan, kalau anak saya sudah besar gitu, kalau silaturahim ke rumah, saya juga tanya, wis sholat apa durung gitu. Nah itu selalu saya tanyakan supaya menjadi satu kesan bahwa sholat itu menjadi sesuatu yang penting. Jangan wis madang apa durung gitu, jajan neng di gitu. Tapi pertanyaannya ada sholat, meskipun dia datang mungkin sudah habis maghrib atau ba'da zuhur, tapi selalu saya nyoba bertanya, sudah sholat apa belum? Kadang-kadang karena mungkin karena terbiasa dan sudah menjadi kondisi keseharian, malah balik, nek bapak wis sholat apa durung gitu. Nah itu menjadi sendogoro yang mengesankan bahwa perintahnya satu kondisi, ini wis sholat apa durung? Nek bapak gitu. Nah itu kan satu sendogoro kekeluargaan. Nah itu monggo. Nah, itu karena anak yang
ilmu yang manfaat yang kemudian diamalkan oleh anak-anak kita, atau balighu ani walau ayah, sampaikan apa-apa dariku meskipun hanya satu ayat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Yang penting solehnya dulu ya. Mendoakannya itu insya Allah gampang, tapi soleh dulu, karena walaupun solihah yat'ulah. Yang diterima doanya itu anak yang soleh, bukan anak yang salah. Kalau kita harus bagaimana membina, mendidik, mengajari anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Yang soleh itu luar biasa, didoakan kita ketika sholat. Siapapun dan dimanapun yang soleh selalu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian semua hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Sehingga kita kalau sekarang di Indonesia ada 180 juta umat Islam, itu setiap sholat membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian semua hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga kalau kita memposisikan menjadi orang soleh, didoakan oleh 185 juta di Indonesia. Dibaca itu 9 kali. Kalau se-Indonesia dunia ada 1 miliar, berarti kalimat itu dibaca oleh 1 miliar umat Islam, maka tentu itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Maka kita dalam kebersamaan, kesolehan yang kita jaga, karena Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu bisolihati anhum jannat. Berikanlah berita gembira kepada siapapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, sebetulnya kan ada tidak hanya 3 itu ya, ada 9 yang lain yang disebut jariyah, yang mengalir pahalanya tidak putus-putusnya, dan yang paling keseharian itu sabar. Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sehingga jangan mengucapkan sabar ki ono watese, karena pahala sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Tapi kadang-kadang kita kalau agak jengkel gitu terus sabar ki ono watese, sing ono watese ki kulon progo. Nah, itu hanya guyon gitu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau terlalu lama, karena memang kadang-kadang satu materi 15 menit itu terlalu pendek ya, kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih 3 minggu lagi Ramadan. Monggo kalau setiap habis subuh 15 menjelang tarawih 15 menit, menjelang pukul setengah jam, kan berarti kita sehari ngaji 1 jam. Kalau sebulan ngaji terus, insya Allah kan 30 jam. Itu kalau kuliah sudah 4 SKS ya kan? Dan lumayan, sudah cukup banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik-baik, sebaik-baiknya, dan mendapat satu piagam dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita akhiri dengan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.